Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sadalwi dengan NIM 240170001. Kali ini kita akan membahas konsep dan implementasi kriptografi dari metode klasik, yaitu substitusi dan transposisi, hingga yang metode modern, yaitu symmetric dan asymmetric key. Jadi, hari ini kita akan menjelajahi dunia kriptografi dari dasar konsepnya hingga implementasi modern yang keamanan komunikasi digital ya sering kita pakai sehari-hari. Tujuan dan ringkasan saya presentasi ini yaitu memahami kriptografi, mengapa enkripsi menjadi fondasi penting dalam keamanan digital. Yang kedua, contoh metode klasik yang mempelajari dasar-dasar melalui substitusi dan transposisi. Yang ketiga, mengenal teknik modern, menganalisis kriptografi, sistematik dan asimetrik. Yang keempat yaitu aplikasi nyata, informasi singkat dalam teknologi internet saat ini. Tujuan singkatnya memahami kenapa kriptografi penting. Lihat contoh-contoh klasik, lalu dibandingkan dengan teknik modern yang kita pakai di internet sekarang. Konsep dasar kriptografi. Kriptografi awalnya itu dari bahasa Yunani yang kriptos arti tersembunyi, grapeni itu artinya menulis. Pada dasarnya adalah ilmu dalam seni menjaga pesan tetap aman. Intinya kriptografi membuat pesan jadi tidak bisa dibaca oleh orang yang tidak berhak. Di enkripsi mengubah pesan asli menjadi plain text ke bentuk rahasia, ciphertext. Yang deskripsi mengembalikan ciphertext ke pesan aslinya yang dapat dibaca, jadi bolak-balik intinya. Lalu ada tujuan utama dalam kriptografi modern, seperti yang ada di gambar: kerahasiaan, integritas, dan kuantifikasi. Metode klasik substitusi, metode yang bekerja dengan menggantikan setiap pesan, biasanya huruf dengan unit lain berdasarkan suatu aturan atau kunci. Prinsip dasar: ganti setiap huruf dengan huruf lain secara simetris. Contoh plain text halo, cesarnya k door. Contoh algoritmanya Caesar chipset, geser shift, setiap huruf sejumlah posisi tetap. Beginner chipset, chipset, menggunakan kata kunci untuk variasi pergeseran menggunakan yang membuatnya lebih kuat dari Caesar. Yang ketiga, kelemahan utama mudah dipecahkan menggunakan analisis frekuensi huruf dalam teks yang panjang. Pola huruf dalam kunci bisa ditebak. Metode klasik yang transposisi seperti substitusi yang menggantikan karakter. Cuma transposisi berupa fokus pada pengubahan urutan karakter dalam pesan. Prinsip pengacakan urutan. Transposisi tidak mengganti huruf, melainkan mengacak posisinya. Karakter yang digunakan dengan ciphertext sama dengan plain text. Contoh algoritma Riemann chipset, pesan ditulis secara diagonal, zigzag, lalu dibaca berbaris. Lombard transposition, pesan ditulis dalam matriks kolom dan dibaca berdasarkan urutan kolom yang ditentukan. Peningkatan keamanan sendiri kurang kuat.
keamanan kriptografi klasik meningkatkan drastis ketika transposisi digabungkan dengan substitusi, disebut chipset produk. Kriptografi modern systematic key menggunakan kunci yang baik untuk proses enkripsi maupun deskripsi. Ini efisien dan cepat. Yang utama, satu kunci bersama, mengirim dan penerima harus memiliki kunci yang sama dan merahasiakannya. Kedua, kecepatannya tinggi, cepat, cocok untuk mengenkripsikan data berukuran besar, misalnya seluruh file atau esensi komunikasi. Yang ketiga, tantangan distribusi kunci. Masalahnya, bagaimana cara mengamankan mengirim kunci rahasia tersebut ke penerima di awal komunikasi. Lalu yang asymmetric key dikenal sebagai kunci publik. Metode ini menggunakan sepasang kunci yang saling terhubung, kunci publik dan kunci privat. Seperti yang ada di gambar. Perbandingan metode kuncinya dan kapan menggunakan symmetric key dan asymmetric key adalah dalam merancang sistem keamanan efisien dan kuat, jumlah kunci yang ada di searched itu cuma satu dan masing-masing ada di tabel yang ada di atas, dan dimana kecepatannya juga cepat, tantangannya juga memuaskan. Kombinasi hybrid solusi praktis di nyata. Dalam praktik ini, hampir semua sistem keamanan canggih menggunakan pendekatan hybrid, yaitu menggabungkan keunggulan simetrik dan asimetrik key. Pertukaran kunci menggunakan asymmetric key untuk pertukaran kunci rahasia simetris dengan aman. Enkripsi setelah kunci simetris dibagikan, data sesi dienkrip menggunakan asymmetric key yang sangat cepat. Autentifikasi menggunakan asymmetric key juga, digital signature untuk verifikasi identitas. Transmisi data cepat, data ditransfer dengan kecepatan tinggi memanfaatkan efisiensi symmetric key. Implementasi nyata dan kesimpulan. Metode klasik bagus untuk memahami dasar, tetapi tidak aman untuk aplikasi modern. Di dunia nyata, kita sering menggunakan kombinasi dua metode ini untuk mencapai keamanan dan efisiensi normal. Ada TLS, protokol utama, HTTPS menggunakan TLS, transportasi layer security, yang menggabungkan dua metode kunci. Untuk yang kedua, E2E atau pesan terenkripsi, layanan seperti sinyal dan WhatsApp menggunakan E2E untuk kerahasiaan penuh. Yang ketiga, 128 yaitu kekuatan AES 128, 192 dan 256 bit menjadi standar emas untuk enkripsi data masif. Mungkin di situ saja kekurangan atau kesalahan yang berlebih, saya mohon maaf. Ini saja yang bisa saya bahas, dan tunggu keselanjutannya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.